keluar untuk memaki-maki siapapun. Kebun binatang keluar untuk memaki-maki anak. Kebun binatang keluar atau kebun setan keluar. Hanya sedengar mereka katakan, setan kamu. Kalau setan, kenapa lahirkan anak setan? Berarti maknya bapaknya yang setan. Benar nggak? Saya seringkali tegur siapapun. Saya katakan, jangan perkatakan kepada anakmu nakal. Karena apa yang engkau ucapkan itu terjadi pada anakmu. Engkau sudah memberikan kutuk padanya lewat perkataan. Perkataan kita mengandung kuasa. Hati-hati saudara. Ketika anak nakal, kita marah, kita pukul. Padahal kesalahan orang tua, saudara. Yang malu siapa? Orang tua, keluarga. Dia marah pada anak, padahal kesalahan orang tua sendiri. Jadi saudara yang punya anak, punya cucu, hati-hati dengan perkataan. Jangan katakan kamu nakal. Dia akan nakal, saudara menyesal. Baru pergi cari pendeta, tolong doakan anak saya terlalu nakal. Yang buat dia nakal siapa? Jadi saudara kasih, bertobat dengan perkataan yang sia-sia. Atau ada perkataan mau bunuh diri, itu perkataan sia-sia. Kamu tidak mau bunuh diri. Kamu mau bunuh diri pun, sebelum bunuh diri Tuhan juga tetap akan ambil kamu. Ya, tidak perlu minta-minta untuk mati. Pada saatnya, waktunya, kita pasti akan mati. Amin, saudara. Kita akan sampai pada pengadilan Kristus. Yang kedua, dikatakan bahwa ada seorang dari tiga yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Pelajaran yang kedua adalah orang bertanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Seringkali kita bertanya-tanya kan saudara, saya ini gimana ya mestinya? Tapi ada juga dengan pedenya dia katakan saya mati nanti langsung masuk surga. Karena ada paham pengajaran mengatakan bahwa sekali terima Kristus, dibaptis, kamu selamat. Memang ada ayatnya, tetapi bukan itu yang menjadi dasar dalam hidup kekristenan manusia. Jangan kita hanya membaca satu ayat itu saja dan kita berpatokan di situ. Tetapi perhatikan ayat lain. Seperti ini, berjuanglah engkau. Ayat juga mengatakan, jangan tinggalkan persekutuanmu saudara bersaudara. Di Ibrani, saudara kasih. Artinya apa? Di dalam persekutuan seperti ini, saudara bersaudara, kita memperoleh kekuatan lewat firman yang kita dengar. Seberat apapun masalahmu, saudara, seberat apapun kepahitan yang engkau rasakan, penderitaan yang engkau rasakan, hanya firman Tuhan yang memberikan ketenangan, damai sejahtera dalam hidup. Hanya firman yang bisa menjawab setiap persoalan masalahmu, saudara. Karena itu saya katakan, dan Ibu Gembala sering katakan, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah firman yang ajaib. Alkitab ini adalah Alkitab yang ajaib. Saya katakan ajaib, kenapa? Karena dia sudah terangkum semua di dalamnya. Pertanyaan apapun yang saudara ingin tanyakan ada di sini. Masalah apapun yang saudara hadapi ada di sini. Jawabannya ada semua di sini, saudara kasih. Karena itu dikatakan seseorang bertanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan tidak katakan, oh iya sedikit, atau oh banyak, tidak. Tetapi apa jawab Tuhan? Yang ketiga adalah, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi apa dikatakan? Tidak akan dapat. Kenapa saudara kasih? Melalui jalan yang kecil. Saudara bayangkan jalan setapak. Kalau kita mau beriringan begini, tidak bisa, pasti ada yang jatuh. Tapi kalau kita jalan satu-satu, bisa kita lewat. Artinya keselamatan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pribadi lepas pribadi, tidak bergandengan, saudara kasih. Jangan saudara bermimpi, istriku rajin berdoa kok, rajin puasa, istriku itu rajin mengeluarkan milik Tuhan, rajin. Pasti kalau dia masuk surga, saya juga karena saya suaminya.
Ayatnya di mana? Saya mau tanya, ayatnya di mana? Pasal berapa, ayat berapa, dan kitab apa, saudara? Tidak ada. Keselamatan kita kerjakan masing-masing, tidak secara rombongan. Ya, kalau kita ke pantai bisa rombongan. Tapi kalau ke surga tidak rombongan, masing-masing. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, kata firman Tuhan. Karena itu kita disuruh untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, saudara kasih. Bukan dengan bergandengan, bukan dengan iman orang. Berjuanglah untuk masuk. Kata berjuang ini, saudara kasih, ada satu pergerakan di mana kita mengerjakan, melakukan. Ada satu tindakan, saudara. Di dalam kita berjuang, kita ada usaha. Amin. Pelit lagi. Apa saudara terpesona sampai tidak bisa katakan amin? Atau pikiran saudara kemana-mana? Kita lihat ada satu usaha di dalam kita mengerjakan keselamatan kita. Kalau kita sudah diajari beberapa waktu, minggu yang lalu, beberapa minggu selama Ibu Gembala berkenan memberi saya pelayanan di tempat ini, saya membawakan firman Tuhan tiap minggu. Saudara kasih, kita sudah banyak belajar tentang bagaimana Roh Kudus, Dia sebagai penolong. Dan Tuhan, kita juga belajar bagaimana kita harus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saudara tidak bisa berjalan sendiri mengerjakan keselamatan ini tanpa Roh Kudus dalam hidup. Tidak bisa. Kita berjalan dengan kekuatan kita tidak bisa, saudara. Kita memerlukan seorang penolong, yaitu Roh daripada Tuhan itu sendiri. Karena itu, saudara, seringkali kita berpikir begini, aduh kenapa sih saya cari kerja kok nggak bisa dapat kerja? Saya mau lakukan sesuatu usaha kok saya selalu gagal. Roh kegagalan, roh kebangkrutan, roh ketidakberhasilan itu merupakan kutuk di dalam kehidupan seseorang. Berjalannya kutuk karena ketidaktaatan kita sebagai anak-anak Tuhan terhadap Bapa. Ada resiko yang kita terima. Lalu kita mencari usaha lain, pergi ke orang pintar, pergi ke dukun. Apa yang kita dapat? Kutuk semakin membelit kehidupan kita. Saudara harus keluar dari kutuk itu. Lewat apa? Penyerahan dirimu sepenuhnya total di dalam engkau berjuang untuk melewati pintu yang sempit itu. Amin. Puji Tuhan, tak pelit lagi. Ya. Kita lihat selanjutnya. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan Ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ketika kita sudah di pintu kemurahan Tuhan tertutup, saudara, apa yang kita bisa buat? Kita tinggal teriak karena kita tahu. Jiwa kita tahu, roh kita tahu, roh kita ketakutan, saudara. Ketika kita tahu bahwa kita ada di luar pintu kemurahan Tuhan, kita sudah tahu akibatnya, kita akan masuk ke dalam neraka yang kekal, ada penyiksaan yang luar biasa. Ada seorang wanita, Tuhan berbicara kepadanya, sampaikan kepada umat, hendaklah mereka itu bersungguh-sungguh memiliki rasa takut yang sungguh kepada. Jangan mereka bermain-main, karena waktu itu sudah sangat singkat. Kedatangan itu sudah teramat singkat, dan tidak ada orang pun yang tahu. Saat ini umatku banyak bermain-main. Mereka meremehkan apa yang aku sampaikan. Mereka tidak mau mendengar kata firman yang aku sampaikan. Para hamba-hambaku menyampaikan firman, mereka tidak mau mendengar. Firmanku pun mereka tidak pernah selidiki dan baca. Ketika aku datang, mereka akan tertinggal. Saudara, sangat ironis. Kalau kita anak Tuhan, tetapi kita ketinggalan kereta untuk sampai ke surga. Sangat ironis kalau kita mengerti firman, tetapi saudara, kita harus mengetuk-ketuk pintu dan berkata, Tuhan, Tuhan, ini aku. Dan
ada, saudara. Selama kita masih diberi nafas hidup, kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Bagi orang yang suka merokok, masih merokok, saudara, putuskan hubungan dalam hidupmu, karena itu adalah sesuatu yang membelit Tuhan. Roh jahat membelit kamu, pikiran, sehingga tidak suka sia. Karena suka kasih Tuhan, tetap lakukan firman. Duit kita dengan yang bermanfaat, ya. Kalau saudara merokok, berapa duit yang saudara? Harga rokok berapa satu bungkus? Berapa? 36. 30.000. 30.000 LA. Itu saja kita ambil. 30.000 dikali bulan berapa? 30 kali 31 berapa? 30 kali 30 berapa, saudara? Ya, 900.000 dikali 12 berapa? Saudara, apa tidak tahu, saudara? Kali tahun-tahun sudah berapa banyak duit yang saudara? Itu berkah, saudara bakar. Saudara tidak berterima kasih kepada yang berikan berkat. Saudara beli pada keluarga. Tuhan Tuhan Bapak dan Bapak membuat ini berarti. Semua saya bukan cuma bakti. Saya tahu banyak di sini. Karena itu lepaskan. Jangan merokok lagi, saudara. Lebih baik memberikan kepada istrimu pakai untuk belanja. Jangan dipakai ke toko emas ya ibu. Jangan pakai beli emas, tapi belanja dengan hikmat dari Tuhan untuk keluar, untuk anak-anak Tuhan. Maka saudara pernah mau kenapa cari duit amat? Karena apa? Kita sendiri membuat diri susah. Coba saudara saat ini bertolak dengan sungguh-sungguh. Karena kebenaran maka mengambil orang-orang Tuhan, mengambil orang-orang yang sedang melakukan firman Tuhan, orang yang tidak suka marah, sebentar bisa marah, tapi marah yang terkendali tidak baik. Ya. Marah yang buat-buat dia tidak baik dan segalanya. Apa saudara minum minuman keras, alkohol, mabuk, jangan. Kenapa ketawa? Tuhan mengasihi itu mau saudara untuk bersih dari semua main perempuan. Masih ada kehidupan hari ini Tuhan. Masih ada kesempatan hari ini Tuhan beri. Sungguh dalam pertobatan, hidup dalam pertobatan yang sungguh. Jangan suka membohongi istri. Dapat duit sekian disemuanya, serah istri sekian. Pak, cuma gini kah berkat Tuhan? Iya, cuma itu. Cuma dia kok langsung meledak marah. Itu cara ibu-ibu perhatikan ya. Kalau orang baik-baik meledak berarti ada sesuatu tanya. Tetapi jangan marah. Kenapa? Berubah. Tuhan mengasihi. Bapak menerima Tuhan satu-satu. Bapak tanggung jawabkan dan saudara semua bertanggung di hadapan Tuhan. Ketika saudara menuntut masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi sekarang katakan, saya sudah Tuhan katakan ini tanggal bulan ini janjian hambaku Agnes dan menyampaikan ini kepada. Tapi engkau mau bertobat. Mari bertobat karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita harus memperbaiki hidup kita. Ibu-ibu jangan dulu karena saya koreksi bapak. Ya, sekarang ini lagi terjadi. Apa berdamai dengan hatimu sendiri, militasi daripada Kristus sebagai sebagai pendoa. Ketika suamimu kerja, engkau duduk berdoa, minta keselamatan dari Tuhan. Di dalam dia minta beri kekuatan. Lindungi Tuhan suku di sana. Karena engkau tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia berjuang mencari nafkah untuk anak istri sekalipun kurang juga. Kasih mereka, saudara. Menutupi dosa kata firman Tuhan. Lekas perlihat kepada suamimu bertobat. Tidak sedikit
suami istri menyakiti hati suami. Tidak sih. Lihat perkataan kita sebagai perempuan. Di mulut saudara, jangan sampai kita banyak terlalu cerewet. Ya. Kena ya. Kena. Tapi ini bukan urusan loh Pak. Nanti jangan Bapak pulang ke rumah. Dengar itu Bapak istilah apa tadi? Ibu dengan kasih terus maka berubah. Sebagai seorang istri, pagi-pagi siapkan makan. Jangan karena dia rumah selalu begini. Pak, ambil sendiri ya. Itu ada di belakang. Ke belakang belum masak. Pak, aku masak sendiri. Firman Tuhan katakan hormati suami. Saya sudah 45. Sudah aja ya. Masih mau dengar? Jangan. Suami punya kekurangan, juga punya kekurangan. Tidak ada manusia sempurna. Karena kita dipersatukan panci dan tutup. Suami istri, panci dan tutup. Kalau pancinya ada, punya tutup lain, tidak akan masuk. Lepas. Ya saudara, itu semua buat cari laki lain di luar dari suamimu, itu tidak. Jadi saudara saling mengasihi, bapak dan ibu saling mengasihi. Mulai sekarang renungkan firman ini. Engkau melewati jalan sempit itu bisa lewat pertolongan Tuhan yang ada, lewat pertolongan engkau dimampukan oleh Tuhan. Jadi walaupun kita sudah tua, bapak ya sudah berapa Pak? Ya 67. Bapak dimasak enggak? Puji Tuhan. Berarti itu memperhati bapak. Bapak suka marah sama Bapak suka marah sama ibu? Saling mengasihi. Jangan cuma baru pengantin baru kita saling mengasihi. Oh, di mana suami kita ikut kayak bebek. Nah, bebek itu ikut. Ya, setelah mengelola lewat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun seterusnya sudah saling membelakangi. Mari saudara kita saling mengasihi. Suami istrimu menjadi hatimu, tunjukkan daripada Kristus. Kasih itu menutupi banyak dosamu. Dan kasih yang akan memenangkan jiwa istri. Kalau kau membiarkan istrimu masuk neraka, juga akan masuk neraka. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajar kita, jika engkau melihat saudaramu berjalan ke jurang, tariklah dia, jangan sampai jatuh ke jurang. Atau melihat saudara kita mau jatuh ke lubang, kita biarkan, kita tidak punya kasih. Banjarbaru, jemaat yang ada di sana, saya selalu tekan tentang kasih. Sekalipun saya tekankan tentang kasih, masih juga belum ada yang ada di antara mereka, bukan semua, ada di antara mereka yang belum mempraktekkan. Tetapi saya terus tidak berhenti mengatakan. Jadi semua jemaat yang ada di sini miliki kasih daripada Tuhan. Kasih istrimu walaupun cerai, walaupun sudah tua, sudah peot. Kasih dia karena dia teman hidupmu dari masa muda sampai engkau tua. Yang mengurus engkau dia. Jangan melirik ke daun muda, daun segar. Saudara, duitmu saja yang mau ambil, hartamu saja yang mau diambil, sakitmu no, kamu tendangnya pergi sama di istri. Tahu-tahu datang ke istri tua lagi. Jadi ini semua saudara kasih sifat-sifat daging lama yang kita jauh di dalam kekudusan Tuhan. Ya, kita saling mengampuni, saling memaafkan satu sama lain. Sehingga apa dikatakan di ayat yang ke-8, di sanalah akan terdapat ratap dan kertas gigi apabila kamu akan melihat Abraham,
dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Saudara, terdapat kertakan gigi di neraka. Tidak ada yang enak, tidak ada istirahat. Beberapa kesaksian kasih, dia katakan bahwa mengizinkan diangkat dan Tuhan perlihatkan neraka dan surga. Dia melihat orang-orang di neraka itu berbau yang luar biasa, bau busuk yang luar biasa, dan ratapan tangis. Kalau nggak salah ada 4 kah yang keluar dari mulut mereka. Tolong, saya sakit, saya tidak tahan, keluarkan saya. Ini saudara, maukah kita seperti itu? Dan dia lihat bagaimana dia disiksa orang itu, dipenggal tangan, lalu dihidupkan lagi, dihidupkan seperti manusia seperti ini. Tetapi dia utuh kembali, dipenggal lagi, lidah yang suka bergosip dipotong, utuh lagi, dipotong lagi, lidah suka memaki-maki, mulut yang suka memaki-maki dihancurkan, utuh lagi dihancurkan. Lalu dia bertanya pada Tuhan, sampai berapa lama ini? Tuhan katakan, itu kekal selama-lamanya. Saudara kasih luar biasa. Tidakkah saudara takut kepada Tuhan untuk terus bermain? Waktu Tuhan ini sangat singkat, saudara. Jadi jangan kita bermain-main. Jangan kita seperti yang dikatakan di ayat 30. Ada orang yang terakhir yang akan jadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Jadi ada orang yang pertama sudah berjuang dengan susah payah, berusaha dengan susah payah, berjuang, saudara, tinggal 1 langkah dia masuk ke dalam surga, tetapi tiba-tiba dia balik ke belakang, jatuh di dalam dosa. Lalu dia tidak bangkit, dia tidak mau bertobat, dia malah marah sama Tuhan. Dia menjadi terbelakang, orang belakang, sementara bodoh-bodoh lari ke depan, berusaha berjuang untuk menjalani jalan sempit itu. Maukah kita menjadi orang yang di belakang, saudara? Mau? Tentu tidak mau kita. Kita mau menjadi orang yang terdepan. Karena itu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Izinkan Roh Kudus itu ada dalam hidup. Izinkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup. Izinkan Roh Kudus manifestasi dalam hidupmu. Banyak hamba Tuhan, saudara kasih, mereka tidak mau menjalankan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mereka menolak karena apa? Mereka tidak mengerti. Apa yang saya bawa kepada saudara bukan keinginan saya, tetapi itu keinginan Tuhan, karena Tuhan mengasihi jemaat yang ada di sini. Tuhan mau jemaat di sini berlari mendapatkan bagian yang di depan. Karena itu penuhlah dengan Roh Kudus. 5 jawatan akan terjadi di tempat ini. 5 jawatan apa, saudara? Gembala, rasul, injil, guru. Ini akan ada di tempat ini. Kalau semua saudara sehati, saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, semua saudara membuka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, maka itu akan terjadi. Bagi yang tidak mau terima, Tuhan tidak pernah memaksakan dalam seseorang, tapi dia akan menjadi orang yang terdalam. Janganlah Tuhan. Mereka katakan apa itu nubuatan. Mereka tidak terima, saudara kasih. Ketika diperkenalkan bagi hidup yang pekerjaan roh, firman Tuhan dalam Yohanes mengatakan, sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran. Kenapa kita menolak, saudara? Kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran ini, jangan. Karena Bapa adalah roh adanya. Bagaimana komunikasi dengan Bapa? Lewat roh itu. Dalam bahasa roh tidak mengerti, tapi Bapa mengerti. Karena itu kasih, Tuhan mendirikan pada zaman dulu, ya zaman Musa. Tuhan katakan kepada Musa, dirikan Harun sebagai imam besar dan kedua anak-anak.
Dan Tuhan menyuruh untuk membuat satu pakaian yang bernama efod. Nanti kita akan seminar dunia. Saya sementara masih menyusun makalahnya, saudara. Kita akan seminar biar saudara lebih mengerti lagi. Di dalam pakaian efod itu ada urim dan tumim pada dadanya. Ada 12 batu permata ada di dadanya. Saudara, urim dan tumim berbicara terang dan kesempurnaan. Tuhan berbicara kepada Musa, buat dan pakaikan kepada Harun. Kenapa bukan kepada Musa? Ini melambangkan Musa adalah Kristus, Bapa, Harun adalah Kristus. Itu saudara. Karena itu Bapa memerintahkan kepada Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Musa memerintahkan kepada Harun untuk masuk ke dalam ruang maha. Ketika sekali Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, tetapi tidak langsung. Dia melalui Harun. Ya, Harun ini kakak daripada Musa. Lalu Tuhan berbicara di dalam ruang maha kudus. Ini ruang maha kudus, ruang kudus. Halaman di luar sana adalah apa? Pelataran. Luar halaman apa lagi itu? Pelataran. Pelataran. Saudara, kalau kita belajar nanti akan mengerti semua. Ya. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya